di sini saya Armita sebagai moderator dan teman saya ada Alifa dan Silvi. Di sini kami akan membahas materi tentang pendidikan sebagai sistem yang akan dibacakan oleh teman saya Silvi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikannya. Pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan tujuan bersama. Istilah sistem yang sering diartikan dengan kata sistem. Kata sistem dalam pengertian awal memiliki makna secara kilat, metode, strategi, taktik, dan siasat. Kata sistem ini berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya berdiri bersama. Sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sistem adalah suatu kelompok unsur yang sering berinteraksi, saling berkaitan atau ketergantungan satu sama lain, yang terbentuk satu keseluruhan yang kompleks. Yang kedua, komponen sistem. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah arah dasar yang hendak dicapai dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran. Dua, pendidikan peserta pendidik. Peserta didik merupakan pusat dari keseluruhan aktivitas pendidikan. Mereka tidak hanya menjadi peran ilmu, tetapi juga subjek aktif yang membangun pengetahuan sendiri. Yang ketiga, pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang membangun kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum merupakan isi dan pengalaman belajar yang harus ditempuh pendidikan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai materi dan membangun peserta didik dalam proses belajar. Yang keenam, saran dan prasarana. Sarana pendidikan mencakup alat-alat yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran seperti buku, media, dan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah proses penilaian yang berusaha mengetahui seberapa jauh pencapaian tujuan pendidikan. Karakteristik pendidikan sebagai sistem. Menyeluruh dan komprehensif, saling bergantung, berlapis, terbuka dan responsif, bersifat dinamis, berorientasi tujuan, dan memiliki mekanisme pengawasan. Terima kasih kepada Silvi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Alifa. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang manfaat memandang pendidikan sebagai sistem. Manfaat memandang pendidikan sebagai sistem ada 6. Yang pertama, menjamin keterpaduan komponen pendidikan. Yang kedua, memudahkan perencanaan dan pengelolaan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan. Yang kelima, memperjelas peran dan tanggung jawab. Yang keenam, memberikan landasan evaluasi. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan memiliki 4 elemen. Yang pertama, input atau masukan. Input merupakan segala hal yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran tertentu. Yang kedua, proses. Proses adalah tahap di mana berbagai input diolah melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, output atau keluaran. Output merupakan hasil akhir dari pengelolaan input melalui proses yang telah dilakukan. Yang keempat, tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan arah dan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Selanjutnya adalah contoh pendidikan sebagai sebuah sistem. Contohnya di sekolah. Tujuannya pendidikan
Pendidikan di sekolah dirumuskan berdasarkan kurikulum nasional dengan orientasi untuk mencerdaskan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki kompetensi non-akademik seperti keterampilan sosial dan moral. Inpunya dalam pendidikan sekolah, masukan utama berupa siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana, dan lingkungan belajar. Siswa memiliki latar belakang yang beragam, guru dibekali kompetensi pedagogi, sedangkan sarana prasarana berupa ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta berbagai media pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung melalui berbagai aktivitas seperti penyusunan rencana, penyampaian materi, diskusi, praktik, pembagian tugas, hingga evaluasi. Yang terakhir adalah output. Output atau hasil dari sistem sekolah adalah lulusan yang memiliki wawasan, keterampilan, sikap positif, serta kemampuan bersosialisasi. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Perkenalkan nama saya Nuria, saya berasal dari kelompok pertama. Berdiri, silakan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Nuria, saya dari kelompok pertama. Jadi bertanya, apa akibatnya jika salah satu komponen dalam sistem pendidikan tidak berfungsi? Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang kedua saya dari Pemerintah. Jika sistem pendidikan itu sendiri yang telah rusak, bagaimana kalian memperbaiki sistem tersebut? Sekian. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Perkenalkan saya Rahmatini dari kelompok 4. Bagaimana peran guru dalam menjaga keterpaduan sebuah sistem pendidikan? Terima kasih. Baik, ini kami waktu beberapa menit untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Darmaya. Apa akibat jika salah satu komponen dalam sistem pendidikan tidak berfungsi? Jika salah satu komponen dalam sistem pendidikan tidak berfungsi, maka dapat menimbulkan berbagai akibat yang signifikan terhadap keseluruhan proses pendidikan. Ya, konsep kita. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi?
berbagai komponen sistem agar berjalan selaras dan mencapai tujuan bersama. Saya terima. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Saya Silakan, Afifah. saya ingin menambahkan peran guru itu guru bukan hanya menjadi seorang guru ya, tapi juga menjadi penghubung antara sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat, di mana memberikan laporan perkembangan siswa kepada orang tua dan juga sekolah dapat membuat partisipasi orang tua dan juga sekolah itu menjadi lebih harmonis, dan juga mengajak orang tua berpartisipasi seperti setelah selesai ujian orang tua diundang untuk guru menjelaskan nilai-nilai siswa tersebut peserta didik, juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial dan karakter. Itu banyak yang dimana bisa gotong royong kampung dan lain-lain. Hanya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Saya ingin menambahkan beberapa saja. Guru, sekolah, dan kurikulum itu inti dari pendidikan. Mengapa? Dikarenakan guru itu adalah sebagai tempat pulangnya para siswa dan tempat berdiskusi untuk siswa. Diharuskan kepada guru untuk mendengarkan keluh kesah siswa, apa saja yang pernah dilakukan siswa tersebut, dan apa saja keluhan-keluhan di kehidupannya yang mungkin tidak dapat diselesaikan siswa tersebut. Dan mengapa matrikulasi itu penting? Banyak inovasi-inovasi sekarang yang di kurikulum Merdeka itu lebih ke kreativitas siswa, seperti P5. P5 itu membuat kita kreatif dalam membuat usaha-usaha dan sektor-sektor usaha yang lebih inovatif dan kreatif. Kita diperuntukkan untuk membuat produk-produk yang kreatif dan menarik untuk P5 tersebut. Nah, dengan adanya P5 tersebut, mereka bisa menjelaskan dan membawa usaha-usahanya keluar dan bisa berbisnis dengan lebih aktif dan lebih meminimalisir permasalahan di bisnisnya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lagi yang ingin menambahkan? Tidak, maka selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Rian yang akan dijawab oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rian dari kelompok 5. Pertanyaannya, jika sistem pendidikan itu sendiri yang telah rusak, bagaimana kalian memperbaiki sistem tersebut? Jika sistem pendidikan itu sendiri yang telah rusak, memperbaikinya memerlukan pendekatan holistik, sistematis, dan kolaboratif dari berbagai pihak seperti pemerintah, guru, orang tua, masyarakat, dan siswa. Ada juga strategi lain untuk memperbaiki sistem pendidikan yang rusak, seperti diagnosis komprehensif, reformasi kebijakan dan regulasi, peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur dan sumber daya, reformasi kurikulum, evaluasi yang objektif dan transparan, partisipasi masyarakat dan orang tua, dan teknologi sebagai enabler. Saya terima. Ada yang ingin menambahkan? Dari saya, sistem tersebut rusak dikarenakan beberapa oknum guru, pemerintahan, para murid. Kita sebagai masyarakat harus melihat dan prihatin dan melaporkan kepada pemerintahan yang memang bidang pendidikan.
kita harus melaporkan oknum-oknum tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di situ kita bisa gimana bro ya? Bisa memberikan masukan kepada oknum tersebut, bisa merubah sifat oknum tersebut, dan bisa memajukan lagi dunia pendidikan. Sistem tersebut rusak bukan karena memang kerusakan sistem tersebut, bukan, dikarenakan keegoisan manusia. Nah, maka terbentuklah P3K untuk guru dan kelas untuk murid. Nah, dan untuk pemerintah sendiri itu memang ada pengawasan setiap waktunya kepada atasan-atasannya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, ada